ma la yahrumu iqa'uhu. Jadi sesuatu atau talak yang ketika dijatuhkan itu hukumnya tidak haram atau boleh, halal. Yang dimaksud dengan bid'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Baik, terima kasih atas soal yang telah diberikan kepada kami. Dan untuk selanjutnya akan kami bacakan referensi dari soal yang telah disebutkan tadi, yaitu apakah benar dalam perceraian atau menceraikan istri itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Dan sekarang akan kami bacakan dari kitab Kifayatul Akhyar halaman 87 juz 2. Faslun wan nisa'u fi durbani. Pasal yang menerangkan bahwa wanita di dalam masalah perceraian itu ada dua macam. Durbun fi tolaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dzawatul haidi. Yang pertama adalah menceraikan wanita itu sunnah dan bid'ah. Ini yang pertama. Menceraikan istri sunnah dan bid'ah. Fasunnatu ayyuqi'a at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Sedangkan yang dimaksud sunnah yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah digauli. Jadi pada masa suci itu belum pernah berhubungan badan, itu sunnah. Wal bid'atu ayyuqi'a talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah yaitu jika suami menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid atau pada masa suci istrinya, namun sebelumnya itu sudah pernah digauli. Contohnya istri suci 15 hari 15 malam dan talak itu dijatuhkan pada hari ke-14, namun sebelumnya pada hari ke-10 atau hari ke-8 itu sudah pernah berhubungan badan dengan istrinya. Kalau saat itu suami menjatuhkan talak, maka itu dinamakan bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian macam yang kedua, arti macam yang pertama menceraikan istrinya itu sunnah dan bid'ah. Yang kedua tidak sunnah dan tidak bid'ah, yaitu ketika suami menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai kepada istrinya, yang mana istrinya itu tergolong 4, ya, termasuk 4 golongan. Yang pertama masih kecil,
Jadi mungkin nikahnya itu belum balik, usia 7 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu wal aisah, atau wanita yang sudah tidak mengeluarkan haid, sudah tidak haid atau monopus. Jadi ketika wanita sudah kategori monopus, kemudian suami menjatuhkan talak kepadanya, itu tidak termasuk sunnah ataupun bid'ah. Yang ketiga yaitu wal hamil, wanita yang sedang hamil. Jadi ketika istri hamil, mungkin karena hamil itu sudah tidak cantik lagi atau bagaimana, atau ada masalah apa itu, kemudian oleh suami istri ini dicerai padahal sedang hamil besar, yaitu tidak termasuk sunnah ataupun bid'ah. Maksudnya halal, boleh. Yang keempat adalah wanita atau istri yang belum pernah digauli. Jadi apa bahasanya itu? Janda kembang atau apa? Menikah belum pernah berhubungan badan, kemudian diceraikan. Contohnya mungkin ada seorang laki-laki yang kenal dengan seorang wanita melalui media sosial, seperti artis-artis ibu kota, seperti artis Amanda Manopo atau siapa itu. Kemudian laki-laki ini terobsesi untuk menikahinya. Tapi ketika benar-benar proses pernikahan itu terjadi, si suami agak kagetnya setengah mati. Karena apa? Tidak sesuai dengan foto-foto ketika dilihat di medsos. Akhirnya oleh si suami diceraikan. Nah, belum pernah digauli. Jadi belum pernah digauli kemudian diceraikan. Itu termasuk contoh-contoh talak atau cerai yang hukumnya tidak sunnah dan bid'ah. Sekarang ini, kenapa dinamakan talak yang sunnah dan talak yang bid'ah? Apa maksudnya? Maksudnya talak yang sunnah bukan berarti sunnah Rasul, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan talak sunnah adalah ma la yahrumu iqa'uhu. Jadi sesuatu atau talak yang ketika dijatuhkan itu hukumnya tidak haram atau boleh, halal. Yang dimaksud dengan bid'ah bukan berarti bid'ah seperti yang sekarang lagi viral, apa-apa bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah ma yahrumu, sesuatu atau talak yang ketika dijatuhkan itu hukumnya haram. Maka harus diperhatikan bahwa talak itu ada talak, jadi menjatuhkan talak kepada wanita itu ada dua, yaitu yang pertama dinamakan sunnah dan bid'ah, maksudnya mentalak istrinya pada saat itu hukumnya haram. Yang kedua tidak sunnah dan tidak bid'ah, maksudnya boleh. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah dan bid'ah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.